Coba bayangin deh, tahun 1942, Perang Dunia lagi panas-panasnya. Terus, ada tentara asing yang menginvasi Indonesia. Tapi, anehnya, alih-alih dilawan, mereka malah disambut pakai sorak-sorai dan lambaian bendera. Ini adalah awal dari salah satu babak paling kelam dalam sejarah kita, yang ironisnya justru dimulai dengan harapan yang luar biasa besar. Kok bisa ya? Dan ini bukan cuma interpretasi sejarawan loh, ini kesaksian langsung dari sastrawan besar kita, Pramudia Anantatur. Coba deh dengerin lagi kata-katanya. Hampir setiap orang di kota memiliki harapan yang tinggi. Ini ngasih gambaran yang jelas banget tentang optimisme yang meluas waktu itu. Sebuah perasaan yang mungkin sulit kita pahami hari ini ya kalau mikirin soal invasi militer. Dan harapan ini tuh bukan cuma disimpan dalam hati. Seperti yang bisa kita lihat di sini, jalan-jalan itu penuh sama perayaan. Teriakan Banzai, Banzai, sama Hidup Nippon ada di mana-mana. Ini bukan suasana ketakutan atau penaklukan loh. Ini tuh kayak penyambutan untuk seorang pembebas di saat rakyat merayakan jatuhnya penjajah Belanda mereka. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sebuah bangsa sampai merayakan kedatangan penjajahnya? Jawabannya ternyata cukup rumit. Ini adalah campuran dari propaganda yang cerdas, ramalan kuno, dan pastinya kebencian yang udah mendarah daging terhadap 350 tahun kekuasaan kolonial Belanda. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal janji. Jepang itu nggak cuma datang bawa senjata, mereka datang dengan sebuah cerita yang udah dirancang dengan sangat hati-hati. Sebuah kampanye untuk meregut hati dan pikiran rakyat Indonesia. Ini dia inti dari narasi mereka. Jepang sama sekali nggak menampilkan diri sebagai penjajah baru. Oh bukan, mereka adalah saudara tua sesama bangsa Asia. Pesan mereka jelas banget, kami di sini untuk membebaskan kalian adik-adik kami dari penindasan orang barat. Ini adalah pesan persatuan ras dan anti-kolonialisme yang sangat-sangat kuat pada masanya. Dan ini strategi yang brilian banget, karena menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Mereka melegalkan simbol-simbol nasionalis yang paling sakral, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, yang semuanya dilarang keras oleh Belanda. Mereka membebaskan pahlawan-pahlawan nasionalis. Terus, mereka juga kasih janji-janji praktis, barang yang lebih murah, bahkan sampai bantu umat Islam buat naik haji. Wah ini sih pesonanya total banget. Janji ekonomi mereka bahkan punya nama khusus, politik dumping. Gampangnya gini deh, idenya itu membanjiri pasar dengan barang-barang murah. Ini bukan cuma teori kebijakan ya, ini artinya harga kebutuhan sehari-hari jadi lebih rendah. Ini adalah cara Jepang untuk bilang secara langsung, tenang aja, hidup di bawah kami bakal lebih baik buat kantong kalian. Dan seolah-olah janji politik dan ekonomi tadi belum cukup, ada satu lapisan lagi yang luar biasa, takdir. Kedatangan Jepang ini seakan-akan jadi pemenuhan ramalan Jayabaya yang sudah lama ada. Sebuah kisah tentang orang berkulit kuning dari utara. Buat banyak orang, ini bukan lagi sekedar peristiwa politik, tapi udah jadi momen penggenapan takdir. Tentu saja, propaganda itu nggak ada artinya kalau nggak didukung kekuatan militer kan? Jadi sekarang, mari kita lihat gimana kecepatan militer Jepang yang gila-gilaan ini mengubah janji-janji mereka jadi kenyataan yang nggak bisa dibantah di lapangan. Penting banget buat kita ingat, Jepang di tahun 1942 itu adalah kekuatan industri dan militer yang super modern. Sejak restorasi Meiji, mereka dengan cepat mengadopsi teknologi barat sekaligus ideologi imperialis. Mereka bukan lagi negara feodal yang terisolasi, mereka sudah membangun salah satu mesin militer paling tangguh di planet ini. Dan lini masa ini nunjukin betapa cepatnya semua ini terjadi. Coba lihat, pendaratan pertama di Tarakan itu 11 Januari. Tanggal 8 Maret, berarti kurang dari 2 bulan, Belanda udah menyerah tanpa syarat. Seluruh Hindia Belanda yang udah dikuasai ratusan tahun, runtuh begitu saja. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa, yang membuat janji pembebasan itu kelihatan pasti akan terjadi. Jadi, Belanda sudah pergi, pestanya sudah selesai. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, lalu apa? Apa Jepang benar-benar saudara tua yang membebaskan? Atau topengnya akan segera dilepas? Nah, disinilah kenyataan pahitnya terungkap. Setiap janji manis tadi ternyata cuma kedok untuk agenda eksploitasi. Pembebasan itu artinya bahan bakar untuk mesin perang Jepang, kemakmuran bersama itu artinya sumber daya alam Indonesia dikuras habis buat Jepang, dan yang paling parah, kemitraan itu artinya jutaan rakyat kita dipaksa jadi romusha atau pekerja paksa. Kenyataan ini, ya, langsung mengarah ke tragedi. Bulan madu yang singkat antara penjajah dan yang dijajah sudah berakhir, dan kenyataan pahit dari sebuah pendudukan akan segera dimulai. Pada akhirnya, harapan yang disambut dengan sorak-sorai itu menguap begitu saja.
Semua itu digantikan oleh kenyataan brutal dari sistem kerja paksa Romusha, kelaparan yang meluas karena makanan dirampas untuk perang, dan penindasan yang kejam. Bagi jutaan rakyat Indonesia, periode ini jadi salah satu babak paling traumatis dalam sejarah mereka. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Bagaimana bisa janji kemerdekaan justru menjadi alat pendudukan yang paling efektif? Kisah tahun 1942 di Indonesia ini jadi pengingat yang mengerikan bahwa perang itu nggak cuma diperjuangkan dengan peluru, tapi juga dengan narasi dan cerita. Ini nunjukin betapa mudahnya garis antara pembebas dan penindas menjadi kabur, dan bagaimana harapan juga dipersenjatai bisa jadi kekuatan yang berbahaya sekaligus indah.